Terima kasih buat teman-teman sekalian. Saya akan mencoba membuat aksi nyata Merdeka Belajar, di mana pemahaman Merdeka Belajar yang disusun oleh Ernata Kusuma berasal dari SD Negeri 47 Pekanbaru. Baik teman-teman, saya akan membacakan modul pada Merdeka Belajar ini ada 5. Pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Marilah kita bahas modul pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, di mana pendidik itu harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Ya, kemudian mengenali karakteristik dan kebutuhan dari murid. Kemudian pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian pendidik itu berperan penting pada perkembangan sesuai perkembangan zaman. Kemudian menjadi manusia yang merdeka, yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adaptif terhadap perubahan. Kemudian modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar, di mana mendidik dan mengajar itu salah satunya adalah pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan saja, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan dari batin murid. Kemudian pendidik itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu bagi hidup anak secara lahir batin, yaitu sesuai dengan sistem Among, yang artinya Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Kemudian manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Kita lanjutkan ke modul 3. Modul 3 adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di mana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, setiap murid dilahirkan dengan kuadrat alam yang berbeda. Kemudian guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa, yaitu asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian cara mendidik dan mengajar itu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kita sudah tahu di mana anak pada umumnya murid sudah bisa menguasai teknologi, dan murid sekarang banyak yang lebih pintar dari guru-gurunya. Kita sebagai pendidik harus mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Antara lain, budi pekerti merupakan hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak menimbulkan tenaga. Kemudian budi pekerti itu juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti itu dibentuk bukan saja di rumah atau di sekolah, tapi di sekolah, di lingkungan keluarga, dan di masyarakat. Kodrat anak seperti kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan, sehingga guru atau pendidik dapat memperjelas maksud dari tulisan serta coretan tersebut. Kemudian modul kelima, yaitu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini, guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membimbing murid. Kemudian sudut pandang guru tidak sama dengan sudut pandang murid. Kemudian fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap mampu mengisi zamannya. Bagi teman-teman yang setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa kita lakukan? Sampai di sini, silahkan diberikan umpan baliknya. Demikianlah pemahaman Merdeka Belajar kali ini saya sampaikan. Semoga berguna untuk kita semuanya. Terima kasih.